Hola hola hola, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagian 2. Nah, setelah kita telah mempelajari tentang pengertian, ciri, dan cara menentukan atau menyimpulkan gagasan umum dalam teks eksplanasi, pada bagian 2 ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, dalam struktur teks eksplanasi terdapat 4 bagian. Layaknya seperti pohon yang terdiri dari daun, batang, dan akar, teks eksplanasi juga terdiri dari struktur-struktur yang telah ditetapkan. Yang pertama, terdapat judul. Judul adalah kepala karangan yang menyeratkan isi atau maksud dari buku maupun suatu bab. Nah, dalam judul ini kita harus menemukan kalimat yang benar-benar menarik perhatian pembaca agar pembaca mau membaca teks yang telah kita buat. Setelah judul terdapat pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pengenalan tentang fenomena yang dibahas dalam teks. Nah, pada pernyataan umum ini kita akan disuguhkan oleh beberapa informasi umum ya. Jadi hanya informasi umum tentang teks-teks yang ditampilkan dalam judul teks eksplanasi. Yang ketiga, deretan penjelas. Setelah kita menampilkan pernyataan umum, lalu kita menjelaskan secara rinci pokok-pokok dari apa yang kita jelaskan dalam pernyataan umum. Nah, deretan penjelas adalah penjelasan proses berupa penyebab terjadinya fenomena yang dibahas dalam teks. Karena penyebab, yuk kita ingat bersama-sama. Salah satu ciri teks eksplanasi adalah salah satunya terdapat hubungan sebab dan akibat. Nah, sebabnya dari suatu fenomena akan ditampilkan dalam deretan penjelas. Dan yang keempat ada interpretasi. Interpretasi adalah teks penutup yang berisi intisari atau kesimpulan. Jadi, setelah kita mempelajari tentang judul, pernyataan umum, deretan penjelas, lalu kita simpulkan semuanya dalam interpretasi ya. Coba diingat-ingat kembali. Struktur teks eksplanasi terdapat 4 bagian. Ada judul, selanjutnya pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenai kaidah kebahasaan. Seperti biasanya ketika ada teks kita mempelajari tentang struktur dan kaidahnya. Nah, kaidah dari teks eksplanasi yang pertama, menggunakan kata tindakan atau aksi. Kata kerja aksi menyatakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Kata kerja aksi ini tujuannya menjelaskan suatu proses atau peristiwa tertentu yang didukung dengan fakta. Nah, kata kerja tindakan atau aksi yang kita buat itu harus disertai adanya fakta. Contoh kata kerja aksi yaitu membaca, mengolah, menulis, dan memasak. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dikenai subjek kalimat. Contoh, ketika kalimat kerja aktif itu membahas tentang Rudi sedang menyapu halaman. Nah, pada kalimat atau kalimat pasif akan menjadi halaman sedang disapu oleh Rudi. Jadi kebalikan dari kata kerja aktif ya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu dan konjungsi sebab akibat. Contoh konjungsi urutan waktu adalah sejak, selama, sampai, dan kemudian. Nah, untuk konjungsi sebab akibat, contohnya
Sebab, karena itu, disebabkan, sebab itu, akibatnya, karena. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari konjungsi sebab akibat. Yang kelima, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Nomina, apa itu nomina? Nomina adalah kata benda. Nah, menggunakan nomina umum dan abstrak. Kata yang dimaksud contohnya kemerdekaan, pembacaan, pendalaman, pengendapan. Itu untuk kalimat kata-kata yang bersifat abstrak. Contohnya kemerdekaan. Kita tidak bisa melihat kemerdekaan, tapi kemerdekaan bisa kita rasakan. Pembacaan adalah nomina dari kata nomina umum, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan nomina umum dan nomina abstrak. Selanjutnya, pada teks eksplanasi menggunakan istilah ilmiah. Seperti biasa, istilah ilmiah berasal dari bidang-bidang tertentu. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kata hubung kita sebut sebagai konjungsi. Dalam IPA, hujan kita sebut sebagai presipitasi. Ya. Yang terakhir, menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa digunakan untuk memperindah kalimat dan membuat kalimat-kalimat tersebut lebih menarik dan tidak bosan untuk dibaca. Selanjutnya, langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi kita harus mendata peristiwa-peristiwa apa saja ya yang ada di lingkungan sekitar saya. Yang kedua, mengamati suatu peristiwa. Setelah kita mendata peristiwa tersebut, kita amati nih proses terjadinya bagaimana atau proses terbentuknya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, mencatat urutan peristiwa. Nah, ini adalah poin yang penting. Kita harus mencatat urutan dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Yang terakhir, buat kerangka dari teks eksplanasi. Nah, kerangka tersebutlah yang nantinya akan kita jadikan sebagai suatu paragraf. Untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah menulis teks eksplanasi. Kembali lagi dengan quotes terbaik dari Pram. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu bahagia dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.